Cina perluas pangkalan udara di dataran tinggi Tibet. Benarkah sudah siap perang melawan India? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Dari foto-foto satelit yang didapatkan New Delhi Television, Cina terbukti telah melakukan proyek konstruksi besar-besaran di Bandara Ngari Gunsang, yaitu di Tibet Barat, yang terletak hanya 130 mil dari Danau Pangong, sebuah situs perbatasan dengan India. Di sana, pasukan Cina dan India sempat mengalami bentrokan pada awal Mei. Dimuat Sputnik pada Rabu 27 Mei dalam foto pertama yang diambil pada 6 April 2020, terlihat hanya ada sebuah landasan udara dengan area terminal kecil, tidak terlihat taxiway di sana. Namun dalam foto kedua yang diambil hanya dalam kurun waktu 6 pekan, yaitu 21 Mei, ukuran pangkalan udara menjadi 2 kali lebih luas. Tidak hanya ada proyek konstruksi besar yang baru di utara terminal, tetapi juga terlihat landasan pacu kedua sedang dibangun. Bandara Ngari Gunsa sendiri adalah bandar udara penggunaan ganda, yaitu untuk sipil dan juga militer. Dengan ketinggian lebih dari 14.000 kaki, bandara tersebut juga menjadi salah satu lapangan terbang tertinggi di dunia. Karena sangat tinggi, pencegat akan kesulitan bertahan di udara untuk waktu yang lama. Seorang mantan pilot Angkatan Udara India mengatakan kepada NDTV bahwa pesawat tempur J-11 dan J-16 Cina pun tidak akan memiliki daya tahan lebih dari 1 jam di ketinggian itu. Diperkuatnya pangkalan udara di Tibet terjadi di tengah bentrokan yang dilakukan di perbatasan de facto antara bagian-bagian Jammu dan Kashmir yang diklaim oleh India dan Cina. Kedua negara bertempur dalam perang singkat pada tahun 1962 di wilayah itu. Pada awal Mei terjadi baku tembak antara pasukan India dan Cina di dekat Danau Pangong yang mengakibatkan beberapa orang luka serius di kedua sisi. Insiden tersebut juga membuat keduanya menambah pasukan tambahan ke perbatasan. Sengketa antara India dan Cina tidak hanya terjadi di Jammu dan Kashmir, namun juga di daratan atau dataran tinggi bagian timur Tibet yang disebut dengan Doklam oleh India dan Donglang oleh Cina. Di sisi lain, konflik kedua negara nuklir India-Cina semakin tegang, pasukan disiapkan di perbatasan. India memindahkan pasukan tambahan ke sepanjang perbatasan utara untuk menghadapi kemungkinan konflik berkepanjangan dengan tetangganya, yaitu Cina. Penguatan pasukan dilakukan India setelah beberapa putaran pembicaraan dengan Cina gagal meredakan ketegangan antara kedua negara pemilik senjata nuklir itu. Cina telah menempatkan sekitar 5.000 tentara dan kendaraan lapis baja di sisi perbatasan yang disengketakan di wilayah Ladakh, kata seorang pejabat pemerintah India seperti dikutip Bloomberg, Rabu 27 Mei 2020. Sumber ini meminta tidak disebutkan namanya dengan alasan peraturan. India menambah jumlah pasukan yang sama serta senjata artileri di sepanjang perbatasan untuk menangkis serangan terus-menerus dari tentara Cina, ujar pejabat tersebut. Sementara itu, Times of India melaporkan bahwa pemerintah Cina akan mengevakuasi warganya yang berada di India dalam beberapa pekan mendatang. Langkah itu dilakukan menyusul peningkatan tensi politik kedua negara menyusul insiden di tapal batas kedua negara di pegunungan Himalaya beberapa waktu lalu. Cina dilaporkan telah menjadwalkan penerbangan khusus dari New Delhi, Mumbai, dan Kalkuta untuk membawa warga Cina ke kota-kota Shanghai, Chongqing, Jinan, Guangzhou, dan Zhengzhou mulai 2 Juni 2020. Kedubes Cina di New Delhi lewat websitenya telah memberitahukan kepada warga Cina di India untuk segera melakukan registrasi. Diperkirakan ekspatriat Cina di India mencapai 60.000 orang.
Konflik politik dan militer India-Cina melesat ketika India menuduh pasukan perbatasan Cina masuk ke wilayah mereka sejauh 3 km di tapal batas landak di pegunungan Himalaya. Konflik perbatasan itu diwarnai insiden baku pukul dan baku dorong antara pasukan Cina dan penjaga perbatasan India. Kepala Staf Angkatan Darat India MM Naravane telah mengunjungi lokasi perbatasan India-Cina sehingga menimbulkan spekulasi tensi konflik akan semakin tinggi. Dikutip dari Wikipedia, Ladakh terletak di bagian timur pemerintahan Jammu dan Kashmir. Ladakh adalah salah satu daerah tempat tinggal tertinggi di muka bumi. Di wilayah ini, bumi dan langit terkesan seperti bertemu. Ladakh memiliki padang pasir luas dan gunung-gunung batu yang gelap. Ladakh yang beribu kotakan Leh bertetangga dengan Tibet. Sementara itu, makin tegang Amerika kompori konflik Cina versus India. Amerika Serikat telah mendorong konflik antara Cina dan India setelah konfrontasi baru-baru ini antara kedua kekuatan dunia tersebut. Mengutip pakar Asia Selatan Andrei Volodin, Sputnik News melaporkan Cina menunjukkan bagaimana pernyataan baru-baru ini oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk dunia atau India dipandang sebagai upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Pernyataan oleh Duta Besar Amerika Serikat jadi salah satu contohnya. Selain itu, pernyataan ini jelas cocok dengan strategi umum pemerintahan Trump saat ini untuk mendiskreditkan Cina sebagai sumber pandemi COVID-19. Amerika Serikat yang sedang melakukan kampanye di Cina sekarang berusaha untuk melibatkan tidak hanya satelit mereka di Eropa Barat, tetapi juga negara-negara Asia. Negara-negara Asia pada umumnya bereaksi cukup netral terhadap upaya ini. Pakar itu mengatakan dukungan Amerika Serikat untuk India dalam konflik perbatasan dengan Cina dapat memprovokasi pengambilan tindakan sepihak. Dalam konteks krisis epidemiologis, bahkan militer India percaya pihaknya perlu berfokus pada ekonomi dan pembangunan. Mereka siap untuk berdamai dengan fakta bahwa Perdana Menteri Narendra Modi mendistribusikan kembali kekuatan dan aset yang mendukung sektor sipil. Selain itu, pengalaman Perang 1962 dan konflik berikutnya antara Cina dan India tidak menguntungkan India, ujar Andrei Volodin. Pengekangan Cina dan kemampuannya untuk mencapai saling pengertian dengan India menggagalkan tujuan strategis Amerika Serikat agar mereka terlibat konflik. Karena India menghargai kemerdekaannya dan Amerika Serikat tidak mungkin menggunakannya sebagai alat untuk menahan Cina, jelas Wang Peng dari People's University of China. Ia juga mengomentari pernyataan diplomat Amerika Serikat. Strategi Indo-Pasifik adalah strategi utama di antara tujuan kebijakan luar negeri global pemerintahan Donald Trump. Pada Juni 2017 terjadi pertikaian antara Cina dan India di Doklam. Dan pada bulan November tahun yang sama, Amerika Serikat memperkenalkan konsep strategi Indo-Pasifik pada pertemuan APEC di Vietnam. Bukan kebetulan banyak analisis percaya konfrontasi Cina-India dapat mempengaruhi perkembangan strategi Trump. Amerika Serikat tidak pernah berhenti berusaha untuk membentuk kotak politik yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia untuk menghalangi Cina. Sementara itu, Cina mempertahankan pengekangan dan mencari saling pengertian dengan pihak India. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak dapat mencapai tujuan strategisnya. Pemerintahan Trump sangat bergantung pada provokasi perselisihan dan meningkatnya ketegangan antara negara-negara tertentu dan Cina untuk mencapai tujuannya sendiri yang memungkinkan Amerika Serikat membuat negara-negara ini semakin tergantung secara strategis. Namun masalahnya adalah strategi Amerika Serikat bertentangan dengan kepentingan nasional India dan tradisi budayanya.
India sangat menghargai kemerdekaannya dan tidak ingin digunakan sebagai alat. Sifat provokatif dari pernyataan Duta Besar Amerika Serikat jelas mengingat situasi yang sulit di bagian barat laut dari garis kontrol aktual antara China dan India. Bahkan kata-katanya bahkan dapat dianggap sebagai dukungan Amerika Serikat untuk klaim teritorial India terhadap China, yang dapat membuat situasi di perbatasan China-India semakin memanas. Bulan ini sudah ada 2, meskipun kecil, bentrokan yang melibatkan puluhan personil militer dari kedua belah pihak. Struktur pertahanan tambahan juga sedang dibangun di kedua sisi garis kontrol aktual di Ladakh yang juga meningkatkan tensi. Sebelumnya, militer China telah melaporkan India tengah membangun benteng untuk secara sengaja memicu konflik dan secara sepihak memodifikasi sistem kontrol perbatasan yang ada. Global Times melaporkan, mengutip sumber dari militer China, mereka telah berhasil memulihkan status quo di Lembah Galwan. Sementara itu, Indian Express melaporkan pada 20 Mei tensi di sepanjang perbatasan China-India di Ladakh dekat Danau Pangong, So telah memuncak. Menurut surat kabar India itu, militer China telah melipat gandakan jumlah kapal patroli di daerah itu untuk mengawasi kegiatan India.